Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Iya Pak, terima kasih. Oh iya. Eh, Bagaimana keadaannya Ibu hari ini? Baik-baik. Alhamdulillah Pak, baik. Saya ini Pak bermaksud datang ke sini menemui Bapak, ada maksud kalau memang Bapak tidak sibuk hari ini, ada yang ingin saya sampaikan, ada yang ingin saya diskusikan sama Bapak. Oh iya ya. Jadi apa kira-kira tujuan kita berdiskusi hari ini? Ini Pak, kebetulan ada masalah, menurut saya masalah yang saya hadapi di dalam kelas terkait dengan masalah proses pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas, yaitu tentang pemberian tugas kepada peserta didik, pada siswa. Itu masalah saya Pak. Oh iya. Jadi itu yang membuat Ibu yang merasa tidak nyaman selama ini ya. Iya Pak. Terus apa saja Ibu coba ceritakan apa saja Ibu yang sering lakukan selama ini dalam PBM di kelas? Jadi Pak, saya ya seperti biasalah normalnya setelah kegiatan pembuka biasanya masuk kita ke penyampaian materi pembelajaran. Setelah penyampaian materi pembelajaran itu sudah selesai semua, di akhir pembelajaran kan ada namanya pemberian tugas. Salah satu tentu pemberian tugas ke anak-anak. Nah, untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kita mengajar pada hari itu tentang materi yang diberikan. Nah, saya berikan tugas kepada mereka. Setelah saya tanya, apa sudah mengerti misalnya materi hari ini? Sudah Bu, oke, saya Ibu berikan tugas. Nah, pada saat saya memberikan tugas dengan jangka waktu yang sudah saya tetapkan, ternyata ada sebagian anak yang tidak bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Bahkan ada yang tidak kumpul sama sekali. Ada yang hanya mengerjakan setengah, ada yang tidak kumpul sama sekali. Padahal ada juga teman yang lain bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang ada. Jadi saya lihat kenapa bisa seperti itu. Itulah masalahnya. Tapi cara Ibu mengajar selama ini apa ada yang cara lain selain itu? Jadi selama ini saya mengajar, saya itu menyampaikan materi menggunakan media ya. Misalnya kalau saya menggunakan media, saya sesuaikan dengan materinya, apakah materi ini perlu media atau hanya perlu penjelasan saja, seperti itu. Jadi kalau perlu menggunakan media ya saya kadang menggunakan media, kalau tidak kalau hanya perlu ceramah di dalam kelas kemudian kita diskusikan bersama, saya menggunakan seperti itu. Masih adakah yang lain yang biasa Ibu lakukan? Ya, biasanya seperti itu Pak. Jadi gini, kira-kira menurut Ibu yang biasa Ibu lakukan di dalam kelas menemukan ada siswa yang tidak aktif mengerjakan tugasnya dari apa yang disampaikan oleh Ibu, apakah dengan cara itu saja yang Ibu lakukan, tidak ada yang lain untuk memberikan tugas yang lain terhadap anak-anak tersebut? Jadi biasanya karena saya pelajari misalnya satu kali mengerjakan tugas tidak kumpul atau tidak selesai untuk siswa-siswa, biasanya hanya siswa-siswa itu yang berulang Pak. Jadi saya amati, mungkin misalnya pekan ini saya amati, misalnya saya berikan tugas tidak kumpul atau belum selesai, saya lihat dulu. Tapi ketika saya berikan tugas lagi misalnya pekan berikutnya atau pada pertemuan berikutnya dia melakukan seperti itu lagi, saya sudah mulai berpikir kenapa bisa anak-anak ini seperti ini. Jadi saya berusaha mencarikan jalan keluar. Saya amati di dalam kelas itu ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan atau memiliki pengetahuan
yang lebih cepat memahami materi atau kemampuan memahami materi dibandingkan teman-teman yang lain tadi. Jadi terkadang saya menggunakan beberapa teman ini, saya minta beberapa teman ini untuk membantu temannya yang lambat tadi. Jadi saya pilih ini, kemudian saya bagi siswa ini, tolong kamu temani belajar, jangan kamu menyelesaikan tugas. Tapi saya berikan juga pemahaman bahwa pada saat kamu mengerjakan tugas, teman ini juga harus paham apa yang kamu sampaikan kepada dia. Jangan sekedar hanya misalnya menyalin jawaban. Karena saya lihat juga, saya perhatikan ada terkadang kalau disuruh diminta tolong begitu kepada temannya, dia hanya sekedar memberikan apa yang sudah dia tulis. Jadi saya berikan pengertian, dia harus memahami apa yang dia kerjakan supaya tujuan pembelajaran kita hari itu tercapai. Iya. Sebenarnya ibu sudah melakukan hal yang terbaik, cukup bagus bagi anak-anak. Apakah masih ada hal lain yang biasa ibu lakukan selain dari itu? Ya, selain dari itu sebenarnya itu yang saya kerjakan. Selain itu saya berusaha memikirkan cara lain. Misalnya tugas yang tadi itu saya berusaha untuk memberikan dalam bentuk yang lain, misalnya ke depannya atau pertemuan selanjutnya kalau ada tugas supaya lebih bervariasi lagi, atau mungkin siswa tersebut tidak merasa sendiri mengerjakan tugas. Jadi dia secara tidak langsung juga belajar bekerja sama dengan teman yang lain pada saat mengerjakan tugas, sama-sama mencari penyelesaian masalah dari tugas yang diberikan. Saya melakukan meminta mereka mengerjakan tugas secara berkelompok seperti itu Pak. Jadi terkadang ada tugas sebaya, terkadang ada tugas kelompok, karena setelah pengamatan saya seperti itu, ada sih kemajuan dari anak tersebut, misalnya dia menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi siapakah yang dilibatkan dalam rencana ibu ini? Jadi yang saya libatkan itu adalah siswa di dalam kelas itu sendiri, yang saya anggap lebih cepat memahami materi yang disampaikan oleh saya. Jadi supaya mereka, bukan berarti saya menganggap teman yang lain tidak mampu, hanya saja mungkin agak lambat memahami atau tidak tingkat kemampuan anak kita tahu berbeda-beda, kecepatan mereka dalam memahami materi. Jadi saya pikir mungkin karena dengan temannya bisa berbagi, ya saya memanfaatkan temannya. Mungkin dengan temannya ini dia lebih nyaman, lebih santai mungkin, atau lebih mudah masuk karena merasa seumuran gitu Pak. Jadi dia tidak merasa terbebani dalam belajar materi. Jadi bagaimana komitmen ibu ke depannya sebagai tanggung jawab ibu seorang guru yang mampu memajukan cara belajar anak-anak? Ya, saya akan melaksanakan cara seperti tadi. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa mengerjakan tugas, tidak ada lagi yang tidak bisa menyelesaikan tugas dengan alasan misalnya tidak paham atau tidak mengerti atau alasan-alasan yang lain. Oh, cukup bagus itu. Oh, terima kasih Pak atas bantuan Bapak, sehingga apa yang saya alami ini, permasalahan yang membebani pikiran saya terhadap anak-anak ini yang suka lambat mengumpulkan tugas, bisa terselesaikan. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Ya, Pak.